السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menganugerahkan kepada kita rahmatnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, di sini Ustaz mengingatkan kembali bagi anak-anak yang belum mengirimkan ujian prakteknya, yaitu hafalan hadis, ya, rekaman kepada nanti kirimkan kepada Ustaz rekamannya, ya, karena mungkin ada beberapa anak yang belum mengirimkan rekaman untuk ujian prakteknya. Ya, baik anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang ke-35, ya, yaitu hadis tentang larangan saling mendengki. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahu al-muslima. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling najas, ya, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Sebagian kalian jangan membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya dan menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau memberi syarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas orang muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Ya, sifat dengki itu ada pada watak kita, watak manusia. Karena apa? Karena manusia tidak suka diungguli orang lain dalam keutamaan apapun. Jadi sifat dengki ini watak setiap manusia. Ya,
Nabi SAW menyebutkan kalian jangan saling mendengki. Nah, hasad, dengki itu artinya adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain dan pindah kepada dirinya. Mengharap hilangnya nikmat dari orang lain dan pindah kepada dirinya. Atau makna dengki adalah membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Maka ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ya, dengki. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk berusaha membersihkan diri kita dari penyakit yang sangat jelek ini. Itu penyakit dengki. Nah, di dalam masalah dengki ini manusia terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, orang-orang yang berusaha menghilangkan nikmat orang yang ia dengki dengan cara berbuat zalim kepadanya. Berbuat zalim dengan perkataannya, berbuat zalim dengan perbuatannya. Ya, menghilangkan nikmat orang yang dia dengki dengan cara berbuat zalim kepada orang yang dia dengki. Ya, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Yang kedua, berusaha memindahkan nikmat itu dari orang yang dia dengki dipindahkan kepada dirinya. Ya, berusaha memindahkan nikmat dari orang yang dia dengki kepada dirinya. Yang ketiga, berusaha menghilangkan nikmat dari orang yang ia dengki tanpa menginginkan nikmat tersebut berpindah kepadanya. Ya, dan yang ketiga ini adalah dengki yang paling buruk, paling jelek. Yaitu berusaha menghilangkan nikmat dari orang yang dia dengki tanpa menginginkan nikmat tersebut pindah kepadanya. Ya, ini dengki paling jelek, paling buruk. Ya. Karena dengki ini dengki yang tercela, dilarang dan merupakan dosa iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika iblis melihat Nabi Adam mengungguli para malaikat, karena Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri, menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mengajarkan nama segala hal kepada Nabi Adam. Allah SWT menempatkan Nabi Adam di dekatnya. Ya, iblis tidak henti-hentinya berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari surga, hingga akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu dikeluarkan dari surga. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bahwa dengki ini adalah merupakan sifat orang-orang Yahudi. Ya, bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 109, surah An-Nisa ayat 54. Ya. Menjelaskan bahwasannya dengki ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha wal baghdha hiya al-haliqah haliqad din la haliqatu asy-sya'ri walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum."
penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama, dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Yaitu apa? Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari dengki. Ya. Dan bahayanya itu sangatlah besar. Ya, bahaya dengki ini sangatlah besar. Ya, dampak buruk dari sikap dengki ini sangatlah besar. Karena orang yang dengki, ya, dia membenci apa yang Allah telah tetapkan. Ya, dia membenci apa yang telah Allah tetapkan. Karena kebenciannya kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berarti kebenciannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, sekaligus menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus menentang keputusan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan-kebaikannya sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian selanjutnya, bahwasanya hati orang yang hasad akan merasakan kesedihan, rasa panas dan api yang memakannya. Maka setiap kali melihat nikmat Allah atas orang yang ia dengki, ia akan berduka dan dadanya akan terasa sempit. Lalu ia selalu mengawasi orang tersebut. Setiap kali melihat satu nikmat pada orang yang ia dengki, ia akan selalu bersedih, berduka, dan dunia akan terasa sempit baginya. Kemudian selanjutnya, bahwa di dalam hasad ini terdapat penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Bahwasanya telah diketahui bahwa orang yang memiliki salah satu, ya, sifat orang kafir, maka ia termasuk golongan mereka dalam perkara itu. Ya, dalam perkara itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, jadi banyak sekali ya bahaya daripada hasad ini. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanajashu." Jangan saling najas. Najas itu artinya adalah orang yang tidak ingin membeli suatu barang. Ya, orang yang tidak ingin membeli suatu barang, menambah harga barang tersebut untuk kepentingan penjual dengan cara menambah harganya atau menimbulkan mudarat pada pembeli dengan memahalkan harganya, atau memuji barang dagangan penjual supaya laku terjual, atau menawarnya dengan harga yang tinggi sehingga pembeli tidak merasa kemahalan kemudian jadi membelinya. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, melarang perbuatan najas ini. Dan Ibnu Abi Aufa
rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa pelaku najash ini termasuk pemakan harta riba dan pengkhianat. Dan para ulama sepakat bahwa pelakunya ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia mengetahui larangan untuk berbuat najash ini, ya, berbuat najash ini. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abu Al-Atahiyah, laisa dunya illa bidinin wa laisa ad-dinu illa makarimal akhlaqi innamal makru wal khadi'atu fin nari huma min khisali ahli nifaqi. Dunia tidak lain adalah agama, dan agama tidak lain adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya makar dan penipuan itu di neraka, karena keduanya adalah merupakan sifat dari orang-orang munafik. Ya, ini termasuk bagian daripada makar, tipu daya. Dan tipu daya, makar itu hanya diperbolehkan, ya, dilakukan terhadap orang yang memang diperbolehkan untuk diganggu, yaitu orang-orang kafir yang wajib diperangi. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-harbu khada'ah, perang itu adalah tipu daya. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan wala tabaghadu, ya, jangan saling membenci. Ya, Nabi SAW melarang kita kaum muslimin saling membenci, ya, sesama kita. Ya, ini dilarang. Karena Allah SWT telah menjadikan kita ini saling bersaudara. Yang namanya saudara, hendaknya mereka saling mencintai karena Allah SWT, tidak saling membenci. Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadi la tadkhulu jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, ala adullukum ala amrin idza antum fa'altumuh tahabbtum afshus salama bainakum. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai, yaitu apa? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada kita apa saja yang menimbulkan permusuhan dan apa saja yang dapat menimbulkan kebencian sesama kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan menyatukan hati mereka. Karena sebab inilah usaha mengadu domba itu diharamkan, karena menyebabkan permusuhan dan kebencian. Di sisi lain, berbohong untuk mendamaikan manusia itu diperbolehkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan mendamaikan mereka. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku jelaskan sesuatu yang lebih baik daripada derajat salat, puasa dan sedekah? Para sahabat berkata, ya. Nabi SAW bersabda, mendamaikan orang yang berselisih dan rusaknya hubungan persaudaraan adalah pemotong agama. Adapun benci karena Allah, ini termasuk iman yang paling kuat dan tidak termasuk benci yang dilarang. Ya, jika seseorang melihat keburukan pada salah seorang saudaranya, kemudian ia membenci saudaranya karena keburukan tersebut, walaupun ternyata saudaranya tersebut mempunyai uzur, ia diberi pahala. Kendati saudaranya yang nampak keburukan tersebut mengajukan alasan,
Ya, seperti dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dulu kami mengenali kalian karena Rasulullah SAW berada di tengah kita. Wahyu turun dan Allah menjelaskan kepada kita tentang perihal kalian. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah wafat dan wahyu terputus. Ketahuilah kita mengenali kalian sesuai dengan pengetahuan kita tentang kalian. Ketahuilah barang siapa di antara kalian memperlihatkan kebaikan kepada kita, maka kita menduganya baik dan mencintainya karenanya. Dan barang siapa di antara kalian memperlihatkan keburukan, kami menduganya buruk dengannya, membencinya karenanya, dan rahasia kalian ada di antara kalian sendiri dan Tuhan kalian. Nah, inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya apa? Jangan saling membelakangi, yaitu saling memutuskan, saling mendiamkan. Ya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, namun orang ini berpaling dari satunya dan orang satunya juga berpaling darinya. Dan orang yang paling baik di antara keduanya, kata Nabi SAW, adalah yang memulai mengucapkan salam. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka ia masuk neraka. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka ia masuk neraka. Ya, ini dalam kasus bila salah satu dari kedua orang tidak mau menjawab salam, jika selain adanya penolakan menjawab salam dan mendiamkan saudaranya, maka yang berdosa yang mendiamkan tersebut, kecuali dengan alasan syar'i seperti ia tokoh ahli bid'ah dan pelaku maksiat yang boleh diboikot bila ada maslahatnya, bila ada kebaikannya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktu kita ada berapa menit lagi? Ya, anak-anak Ustaz. 5 lagi, Ustaz. Ya, ada 5 menit lagi ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan sedikit lagi? Lanjutin, Ustaz. Ya. Nah, Nabi SAW menyebutkan, sebagian kalian jangan membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Ya. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan seorang muslim tidak dibolehkan melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Ya, Nabi juga mengatakan tidak boleh melamar lamaran saudaranya kecuali apabila ia mengizinkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hak orang muslim atas orang muslim lainnya. Dan hal tersebut tidak berlaku pada orang kafir dan melamar orang kafir. Ini pendapat Al-Auza'i dan Imam Ahmad. Menurut Al-Auza'i, orang kafir juga tidak mempunyai hak syuf'ah, memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas atas orang muslim. Ya, ini terjadi perbedaan. Ya, yang jelas bahwa di sini Nabi SAW melarang, ya, sebagian kalian jangan membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba
Allah yang bersaudara. Ya, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, yaitu dengan meninggalkan sikap saling dengki, saling najas, saling membenci, saling membelakangi. Sebagian dari mereka menjual di atas penjualan saudaranya. Ya, itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh menghinanya. Ya, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi SAW memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. Ya. Jadi kemuliaan manusia di sisi Allah itu dengan takwa. Bisa jadi orang dihina manusia karena kelemahannya, karena kemiskinannya, namun dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mempunyai kehormatan di dunia. Karena manusia itu berbeda-beda tergantung dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jika sumber takwa itu di hati, seseorang tidak dapat melihat hakikat, ya, hakikat ketakwaan kecuali hanya Allah. Ya, hanya Allah yang dapat melihat hakikat ketakwaan ini. Ya, seperti sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah dan harta kalian, namun Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jika demikian, bisa jadi orang yang mempunyai wajah tampan atau kekayaan melimpah, jabatan yang tinggi atau kepemimpinan dunia, namun hatinya kosong dari takwa. Dan juga bisa jadi orang yang tidak mempunyai sedikit pun dari itu semuanya, namun hatinya penuh dengan takwa, dan karenanya ia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, justru kondisi inilah yang banyak terjadi. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan penghuni surga?" Yaitu setiap orang lemah yang dianggap lemah, di mana jika ia bersumpah kepada Allah, maka Allah pasti memenuhinya. Maukah kalian aku jelaskan penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras, pengumpul harta dan sombong. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita sudah habis ya. InsyaAllah nanti tinggal sedikit lagi ya pembahasan kita, dan InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini sedikit lagi, dan kita akan melanjutkannya lagi pada hadis yang ke-36. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.